Memasuki awal pekan, saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Dan saat ini yang akan kami bahas adalah soal yang satu ini adalah MSCI tendang 19 saham Indonesia dan IHSG terpantau ambles pada pekan lalu. Salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh investor, saudara, di Bursa Saham Indonesia adalah hari Rabu 13 Mei 2026 lalu, di mana saat itu Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengumumkan hasil indeks review yang sebelumnya membuat pelaku di pasar modal was-was di tengah ketidakpastian. Namun tampaknya, saudara, yang diumumkan oleh MSCI tidak membawa angin segar bagi para investor. Pasalnya dalam rebalancing terbaru, lembaga ini justru mencoret sebanyak 19 saham RI, baik dari MSCI Global Standard Indexes maupun MSCI Small Cap Indexes. Keberadaan saham dalam indeks MSCI biasanya menjadi perhatian investor karena berpotensi memengaruhi aliran dana asing, khususnya dari fund manager global yang menggunakan MSCI sebagai acuan investasi. Meski demikian, masih banyak saham RI yang tetap bertahan sebagai konstituen indeks MSCI, termasuk saham big banks. Sementara kabar baiknya, saudara, MSCI tetap mempertahankan status Indonesia dalam kelompok emerging markets dan tidak menurunkan ke kategori frontier market. Lalu bagaimana, saudara, respons OJK dan juga BI setelah MSCI mengumumkan hasil indeks review periode Mei 2026? Kita lihat. Kita ke OJK terlebih dahulu. Di sini ada Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi, yang menyebutkan begitu setelah ada rilis dari MSCI, ia menyebutkan bahwa perubahan komposisi indeks MSCI merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. Rebalancing ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga hampir seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini. Ini artinya, saudara, OJK menilai adanya penyesuaian alokasi portofolio global dan dinamika pasar yang cukup luas di berbagai negara, bukan semata isu spesifik Indonesia. OJK mencontohkan sejumlah emiten di berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, bahkan Tiongkok juga dicoret dari MSCI Global Standard Index. Namun pertanyaannya, kalau mau membandingkan ya, saudara, apakah indeks bursa di negara-negara Asia turun tajam seperti IHSG? Sebagian iya, sebagian lagi tidak. Kita lihat juga bagaimana komentar dari Bursa Efek Indonesia. Ini ada Jeffrey Hendricks, merupakan PJS dari Dirut BI, menyebutkan bahwa akhir-akhir ini pasar kita ada dalam kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi dan sumber ketidakpastiannya itu banyak, mulai dari gejolak geopolitik, baik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga fluktuasi harga komoditas dan mata uang, dan salah satu unsur ketidakpastian itu adalah pasar menunggu keputusan dari MSCI. BI menilai pengumuman MSCI setidaknya menghilangkan satu faktor ketidakpastian yang sebelumnya membuat investor cenderung bersikap wait and see, meskipun pengumumannya bukan kabar baik ya. Kita pantau juga, saudara, bagaimana pergerakan IHSG setelah rilis MSCI di data selanjutnya. Nah, ini dia, saudara, kinerja IHSG. Yang Anda lihat ini bukan jalan menurun, saudara, melainkan kinerja IHSG pada pekan kemarin sebelum libur panjang. Pada penutupan perdagangan Rabu 13 Mei, IHSG jatuh hampir 2% ke level 6.723. Kalau kita lihat ataupun review di pekan ataupun awal pekan lalu, ini 11 Mei, IHSG masih berada di bawah level psikologis 7.000, tepatnya di angka 6.905. Namun di hari Selasa, IHSG kembali turun, saudara, pada tanggal 12 Mei di level 6.858. Dan sebelum libur pada hari Rabu pekan lalu, IHSG kembali anjlok di 6.723, tepat setelah MSCI memberikan ataupun mengeluarkan rilis terbaru. Lalu saham-saham apa saja, saudara, yang dicoret oleh MSCI dan bagaimana kinerjanya setelah pengumuman dirilis pada Rabu pekan lalu? Kita ke data berikutnya. Ya, ini dia, saudara. Ada 6 saham yang dicoret dari MSCI Global Standard Indexes, dan berikut ini sudah saya urutkan dari yang paling dalam penurunannya hingga yang ada yang kuning, ini merupakan tidak bergerak kemana-mana. Kita lihat terlebih dahulu dari yang paling ujung, ini ada TPIA atau ini Chandra Asri Pacific yang bergerak di industri
Petrokimia ini milik dari Prayogo Pangestu yang turun sebesar 14,85% dalam waktu hanya 1 hari, saudara. Kita bergeser juga, yang juga turun adalah Brand. Brand ini merupakan Barito Renewables Energy, sektor energi terbarukan yang juga milik dari Prayogo Pangestu, turun 11,36%. Dan ada juga, saudara, adalah DSSA. Ini merupakan Dian Swastika Sentosa yang bergerak di bidang pertambangan milik grup Sinarmas, turun 11,16%. Ada juga saham selanjutnya yaitu emiten cuan yang merupakan Petrindo Jaya Kreasi yang bergerak di pertambangan mineral dan energi. Ini juga kembali milik dari konglomerat Prayogo Pangestu. Ada juga, saudara, AMMN atau Aman Mineral yang bergerak di pertambangan serta pengolahan tembaga dan emas. Ini dimiliki 3 kelompok konglomerat, salah satunya adalah Salim Group. Yang terakhir yang berwarna kuning ini, saudara, ini merupakan AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya alias Alfamart, atau Anda yang sering belanja di Alfamart, ini dia sahamnya ini tidak bergerak kemana-mana begitu. Kalau melihat data ini, saudara, artinya ada 3 saham milik konglomerat Prayogo Pangestu yang didepak dari MSCI Global Standard Indexes, yakni TPIA, Brand, dan juga Cuan. Ayo, gimana nasib portofolio kalian yang mengoleksinya? Ya, mudah-mudahan masih tetap aman ya. Sementara itu, saudara, ada juga saham yang dicoret dari MSCI Small Cap Indexes. Kita lihat di data berikutnya. Nah, ini dia, saudara. Sebanyak 13 saham dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes alias saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil. Saya bacakan sebagian emiten yang mungkin Anda sudah familiar. Di sini ada MIDI yang turun 4,76%. Ini MIDI itu adalah Alfamidi. Ada juga Sido. Sido adalah Sido muncul, mungkin produk-produknya Anda juga sering mengkonsumsinya. Ini turun 4,72% dalam 1 hari pada Rabu kemarin. Ada juga, kita lihat, ada BSDE yang turun 3,29%. BSDE ini adalah Bumi Serpong Damai. Anda yang tinggal di BSD, ini sahamnya turun sebesar 3,29%. Ada juga ANTM ataupun Antam yang turun 1,96%. Saudara, kita pantau juga seberapa besar net sell ataupun aksi jual asing yang terjadi setelah pengumuman dari MSCI di data selanjutnya. Nah, saudara, setelah penutupan perdagangan 2 pekan lalu ada inflow asing sebesar 11 triliun rupiah. Namun sayang, setelah ada pengumuman rebalancing dari MSCI Rabu lalu, terpantau asing melakukan aksi jual sebesar 1,53 triliun rupiah. Dan jika ditarik lebih jauh lagi, saudara, sepanjang tahun 2026 ini atau year to date, ini asing sudah keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 39,29 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Saudara, apakah penurunan IHSG akibat rilis MSCI akan berkepanjangan atau justru respons jangka pendek? Bagaimana kemudian proyeksi saham-saham yang dicoret dan yang masih bertahan sebagai konstituen dalam indeks MSCI? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, apakah penurunan IHSG akibat rilis MSCI akan berkepanjangan atau justru respons jangka pendek? Bagaimana proyeksi saham-saham yang dicoret dan yang masih bertahan sebagai konstituen dalam indeks MSCI? Kita bahas bersama Senior Research Analis Pandin Sekuritas Akil Triadi. Mas Akil, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi Mas Yan. Mas Akil, kita lihat pada pekan lalu setelah ada pengumuman MSCI, IHSG terkoreksi hampir 2%, meskipun kita lihat bahwa selama 3 hari ini IHSG memang terus terkoreksi. Apakah angka penurunan yang hampir 2% ini sudah sesuai prediksi Anda sebagai analis? Apakah masih dalam batas wajar? Ya, kami melihat bahkan pengeluaran dari indeks MSCI ya di saham-saham di ISG kita ini memang sudah terprice in ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh investor untuk outflow ya. Namun sebenarnya kan efektifnya dari MSCI ini kan pada 29 Mei, artinya memang nanti akan lebih efektif di awal Juni tahun 2026. Nah, ini memang di luar ya dari perkiraan kita, karena pertama adalah tadinya kita melihat bahwa ISG mungkin akan drop jauh lebih dari 2% karena indeks-indeksnya ini sudah banyak yang keluar, mayoritas adalah di big cap ya, seperti misalnya Brand, TPIA, Aman, Cuan gitu ya. Dan ini yang kita kira tadi akan lebih dalam gitu penurunannya, tapi kemarin melemahnya hanya sekitar 2%. Jadi memang kita melihat investor memang sudah mulai mewaspadai ya
adanya penurunan ataupun juga outflow dari asing. Jadi kalau kita melihat dampaknya ini memang dalam jangka pendek dan juga jangka menengah ya, karena memang nanti sampai dengan bulan Juni 2026 ini baru akan juga ada dari pengumuman MSCI apakah nantinya MSCI akan mendowngrade dari saham di ISG kita. Namun kita sih ngelihatnya itu kecil kemungkinan ya bahwa kita akan di downgrade karena memang dari regulator itu seperti OJK, Bursa Efek Indonesia itu juga sudah mulai merespon ya apa yang diminta oleh dari MSCI. Jadi kita sih melihatnya ini lebih kepada porsi yang memang akan diturunkan dan juga high concentration list dari beberapa saham yang memang sudah dikeluarkan ya dari MSCI. Jadi kita melihat outflow masih akan terjadi mungkin nanti sampai di bulan Juni 2026. Berarti yang diwaspadai oleh investor saat ini adalah terkait dengan penurunan dan juga outflow asing begitu ya. Tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan OJK. Kita kutip tadi OJK bilang ada yang apa yang terjadi saat ini adalah konsekuensi jangka pendek alias short term pain. Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Iya, kami melihat memang lebih kepada jangka pendek ya, karena memang nanti akan banyak penyesuaian ya yang terjadi di bursa efek. Pertama kan kita sudah dapat tuh dari saham pemiliknya dari saham-saham yang ada di ISG ini udah kelihatan tuh yang 1%, terus juga dari Freeport juga dinaikkan jadi 15%. Mungkin akan lebih atraktif nantinya dari market di ISG kita. Ini akan ada penyesuaian sehingga memang secara jangka pendek dari ISG kita turun itu memang potensinya cukup besar karena dari penyesuaian regulator terus juga asingnya juga keluar memang trennya lebih kepada turun ya dari ISG kita dan memang sifatnya sepertinya jangka pendek gitu ya karena kalau kita lihat saham-saham yang memang punya fundamentalnya bagus gitu kayak banking sebenarnya masih bagus kayak mereka valuasinya sudah mulai rendah dan mungkin bisnisnya juga lebih stable ya dibandingkan beberapa sektor lain yang memang terdampak dari misalnya kenaikan harga bahan baku ataupun juga bahan bakar, terus juga dari kenaikan dolar gitu, itu kan terpengaruh banget ya. Cuman kalau bankingnya nih mungkin akan lebih sedikit lebih kuat gitu ya dibandingkan sektor lain. Ini valuasinya lebih rendah sekarang. Nah itu bisa nanti kalau sudah mulai meredah sentimen dari MSCI pun juga FTSE gitu ya. Ini bisa kembali dilirik ya oleh para investor. Namun kita juga melihat bahwa secara overall tidak hanya di MSCI doang gitu ya karena fokus investor juga saat ini juga cukup banyak. Belum lagi terkait dengan tensi geopolitik. Belum lagi kemarin ada yield obligasi dari Amerika Serikat yang naik, yang which is itu membuat dari rupiah kita semakin melemah dan itu ada potensi adanya the Fed untuk menaikkan suku bunga di tahun depan. Jadi kita lihat sentimennya sebenarnya banyak yang negatif gitu ya. Jadi tidak hanya MSCI, tapi kalau kita bahas ya, toh di MSCI ini memang sifatnya lebih jangka pendek. Tapi apakah pertanyaannya ISG akan melemah nanti sampai akhir tahun? Ya itu juga banyak faktor lagi yang harus kita bahas. Misalnya kita bahas terkait dengan update dari perang di Timur Tengah, kita bahas juga bagaimana pemerintah melakukan intervensi nanti kepada rupiah kita yang semakin melemah. Itu kan juga banyak faktor yang akan kita bahas. Jadi untuk MSCI sendiri kami lihat sifatnya masih jangka pendek gitu Mas Yan. Oke, yang juga jadi perhatian Mas Akil terkait dengan pernyataan OJK juga yang bilang kalau apa yang dilakukan MSCI terhadap saham di Indonesia juga dilakukan di bursa saham sejumlah negara seperti Jepang, Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan dan juga Taiwan yang mencoret beberapa emiten begitu di bursa-bursa Asia. Tapi kalau mau membandingkan tren penurunan sebelum merilis MSCI, IHSG terpantau paling dalam. Mengapa demikian? Kita lihat bahwa di Korea juga secara year to date naik, Jepang Nikkei demikian, Malaysia juga demikian yang trennya naik. Sementara IHSG selama tahun 2026 itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, apa yang menyebabkan dari bursa kita itu penurunannya paling dalam ya. Pertama, oke, dari outflow asing memang paling besar karena mereka juga melihat dari pertama cerita tentang high concentration list dari saham-saham itu kan menjadi risiko nih. Jadi beberapa investor asing atau fund-fund asing juga melihat bahwa oh ini cukup berisiko nih di marketnya ISG. Dan kedua adalah terkait dengan bagaimana pelemahan nilai tukar. Nilai tukar kita sih udah bahkan all time high gitu ya. Ini juga menjadi faktor risiko karena mereka juga nggak mau gitu ya. Mereka masuk ke sini dengan rupiah yang terus melemah gitu. Terus
Ketiga juga ada faktor domestik pasti ya, bagaimana kita tahu kan dari bulan awal tahun gitu ya, dari Januari sampai dengan bahkan sampai di bulan Mei ini pergolakan dari di domestik sendiri juga sebenarnya kurang positif. Beberapa kebijakan juga kurang positif sebenarnya untuk sektor-sektor yang mungkin dijagokan ya di tahun ini, misalnya kayak misalnya mineral mining ataupun juga kayak saham-saham peremasan atau tambang gitu ya. Ini kan beberapa kali ada perubahan kebijakan yang tidak pro terhadap industri gitu ya. Jadi ini yang juga menyebabkan kenapa ISG kita belum ada penopangnya gitu ya. Jadi Mhm. kita bicara banking gitu. Banking juga tertekan dari Mhm. outflow. Kita bicara tambang, saham-saham pertambangan juga tertekan dari kebijakan regulasi pemerintah yang memang apa ya, up and down lah gitu. Nah, terus dari saham-saham properti misalnya juga dari demand tidak begitu bagus gitu ya. Bahkan hampir hampir kita melihat dari seluruh sektor sentimennya tuh lebih tone-nya negatif gitu ya. Jadi kita lihat kenapa ISG kita juga cenderungnya lebih dalam penurunannya karena memang mix ya, dia dari eksternal juga kena, dari dalam juga kena. Mhm, seluruh sektor mengalami penurunan dengan adanya sentimen negatif juga. Tadi sempat dibahas juga, Mas Akil terkait, ada 19 saham begitu yang dicoret oleh MSCI. Kita breakdown dari 6 saham terlebih dahulu yang dicoret dari MSCI Global Standard Indexes bisa ditampilkan di layar. Ada 6 saham begitu, saham-saham besar, termasuk 3 diantaranya milik Prayogo Pangestu. Pada hari Rabu pekan lalu ini langsung ambles hingga belasan persen. Proyeksi Anda terhadap saham-saham ini ke depan akan seperti apa, Mas Akil? Karena memang pemilik Ya, ataupun kolektornya banyak sekali. iya betul. Jadi kalau kita lihat memang hype-nya dari saham-saham Prajogo Pangestu ini memang cukup banyak ya di tahun 2025 bahkan sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi dengan dikeluarkannya dari saham-saham tersebut dari MSCI ini membuat outflow yang cukup besar karena kan kita tahu dari asing juga masuk juga mungkin tidak dengan nilai yang kecil gitu ya. Jadi ketika mereka langsung keluar dari saham-saham tersebut, penurunan harga saham memang cenderung terjadi dan itu juga terjadi panic selling ya gitu ya oleh para investor kita yang di domestik. Karena dengan adanya outflow dari asing ini, investor domestik pun juga akan ikut-ikutan gitu ya. Karena mereka juga melihat bahwa wah ini akan berisiko sahamnya akan turun lebih dalam gitu ya. Kami melihat proyeksinya memang uh, akan coba dihindari terlebih dahulu ya dari para investor dan memang tekanannya juga masih cukup besar kita lihat pada perdagangan kemarin. Jadi kami lebih menyarankan juga kepada nasabah adalah hindari dulu saham-saham yang memang punya atau juga keluar dari indeks MSCI karena itu cukup berisiko dan mungkin kita melihatnya lebih scoop yang lebih luas gitu overall dari 900 saham yang ada di ESG ya. Padahal masih banyak saham-saham lain yang tidak terkait dengan MSCI karena kami juga menyarankan bahwa yang saham-saham yang masuk ke dalam MSCI tidak hanya yang dikeluarkan ya, bahkan kayak Mhm, banking gitu mhm. ya. Itu kan nggak dikeluarkan dari MSCI. Itu tetap beresiko karena porsinya mulai berkurang. Kenapa? Karena investor global ataupun juga investor asing itu ngelihat oh di IHSG kita masih cukup beresiko. Mereka coba keluar pelan-pelan juga gitu ya dari saham perbankan. Kalau kita lihat bahkan dalam beberapa bulan terakhir itu saham-saham perbankan banyak di net sell oleh asing. Jadi Mhm, mhm. kita ngelihatnya coba hindari dulu saham-saham yang berbasisnya dari MSCI dan kita coba lihat lirik saham-saham lainnya masih banyak tuh ada sekitar 800-an lagi berarti yang nggak masuk ke MSCI. Mhm, mhm. Seperti yang disebutkan tadi Mas Akil, kita pantau di hari yang sama begitu di hari Rabu pekan lalu sebelum libur panjang begitu bukan hanya emiten-emiten atau saham-saham yang dicoret dari MSCI Index tapi juga saham-saham fundamental seperti big banks yang masih bertahan sebagai konstituen dalam indeks MSCI juga terkoreksi dalam begitu saham-saham fundamental lainnya yang juga masih di dalam juga terkoreksi dalam. Eh, ini menurut Anda faktor penyebabnya apakah di hari yang sama begitu di hari Rabu, apakah murni karena memang soal MSCI atau banyak sekali sentimen-sentimen negatif termasuk tadi soal pelemahan rupiah? Iya, itu jadi salah satu faktor ya MSCI terus juga kan diikuti oleh FTSE ya. Mereka juga coba melihat saham-saham yang memang dikeluarkan dari MSCI ini juga diikuti oleh FTSE gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor. Kan itu kan next ya setelah dari MSCI ada FTSE gitu. Itu jadi negatif lagi. Terus sentimen juga terkait dengan domestik, pelemahan nilai tukar dan terkait dengan geopolitik yang juga tidak belum ataupun juga belum mereda
ini kan membuat risk dari IHSG kita semakin besar. Makanya tidak hanya dari saham-saham yang keluar dari indeks MSCI, tapi saham-saham yang masih berada di dalam indeks MSCI pun juga kelihatannya ada outflow gitu ya dari asing. Karena itu juga tercatat gitu ya di net sell asing per hari. Mungkin kalau teman-teman investor melihat setiap hari gitu ya net sell asing kita banyak nomor top 1 sampai dengan top 5 itu banyak di perbankan. Jadi kita sih ngelihatnya karena market kita yang masih beresiko dinilainya oleh MSCI ini, beberapa fund asing pun juga coba melihat itu sebagai sebuah risiko juga buat mereka. Oke, Mas Akil, ini saya pantau terakhir pada pembukaan IHSG hari ini IHSG turun 2,53%, berada di level 6.554 begitu. Ini artinya ada tren penurunan lagi. Anda juga sempat menyinggung terkait dengan outflow asing yang terpantau pada pekan lalu, ini ada 1,53 triliun rupiah. Sementara di pekan sebelumnya ataupun 2 pekan dari sekarang justru ada inflow begitu sebesar 11 triliunan begitu. Kalau Anda melihat hal ini, tadi ada proyeksi hingga akhir bulan ataupun hingga Juni nanti ada outflow, Anda melihatnya apakah masih ada potensi inflow begitu, kalau melihat ada tren juga di 2 pekan lalu ada asing yang masuk sebesar 11 triliun? Iya, kalau kita coba membedah ya, asing itu masuk di mana gitu ya, di 11 triliun itu adalah ada transaksi ya dari negosiasi itu di saham MAPI ya, karena mereka ada aksi korporasi. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa oh ada asing masuk 11 triliun ke ISG kita, tapi itu ada one off gitu ya, ada transaksi aksi korporasi dari MAPI, Mitra Adi Perkasa. Jadi kalau kita melihat secara overall sebenarnya ISG kita bahkan hampir setiap hari itu ada terjadi outflow gitu. Bahkan nilainya kemarin di hari Rabu cukup besar ketika dari MSCI ini rilis dari saham-saham yang dikeluarkan. Bahkan nanti sampai dengan bulan Juni, karena risikonya masih cukup besar, outflow asing kami lihat juga masih akan terus berlanjut. Mungkin nanti sampai dengan bulan Juni ketika MSCI merilis lagi ataupun juga mengumumkan bagaimana sikap mereka terkait dengan market di ISG. Jadi itu yang menjadi concern-nya. Apakah ISG ini masih akan terus outflow? Kami lihat juga secara jangka pendek mungkin masih akan outflow. Dan pertanyaannya sampai kapan mereka akan outflow gitu ya dari ISG kita? Kita melihatnya itu tergantung dari apa yang diumumkan dari MSCI nanti di bulan Juni. Kalau tone-nya lebih positif gitu ya, mungkin fund-fund asing itu juga mulai coba melirik lagi dari saham-saham di Indonesia. Tapi kalau nanti statement-nya akan lebih sama ataupun juga bahkan lebih buruk, ya kita akan melihat outflow yang memang lebih besar dari perkiraan kita sebelumnya. Artinya kita harus bersiap-siap, tapi juga kita lihat juga jangan panik begitu ya, menantikan pengumuman MSCI yang tadi nanti Juni, apakah seperti proyeksi dan juga prediksi juga bahwa outflow asing akan terjadi hingga Juni nanti. Terima kasih Akil Triadi, Senior Research Analyst Panin Sekuritas atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas Yan.